Terima kasih banyak. Nih salam kenal untuk para tokoh-tokoh Minang. Banyak sekali yang saya belum ketemu muka. Jadi ini saya merasa terhormat diundang pada pertemuan yang luar biasa ini. Karena ini waktu singkat sekali ya. Saya cuman ini luar biasa ya ide dari Pak Emil Salim. Jadi menurut saya nih dalam suasana COVID ini memang kita fokus ke digital ya. Karena COVID ini saya baru ketemu 2 hari yang lalu dengan dokter ahli epidemi, dokter ahli virus. Ini mungkin bisa sampai 3 tahun gitu katanya, mungkin lebih gitu ya. Karena tidak satu pun orang di dunia ini tahu kapan COVID ini. Jadi kalau menurut usul saya sih kita memang jangan ke digital dulu deh bikin surau gadang digital gitu ya. Nah di sini kita mungkin rutin tiap mengadakan pelatihan. Nah ini yang saya rasakan yang kalau dari kecil mungkin kita bikin juga surau untuk anak kecil ya, seperti di kampung itu kan ada surau juga untuk anak kecil. Nah ini mereka pendidikan waktu kecil ini yang saya rasakan itu membentuk karakter seseorang. Ini saya rasakan saya karena di lingkungan dari keluarga bapak saya adalah ketua Muhammadiyah, kemudian saya dididik juga di pesantren Dinia Putri dan kemudian alhamdulillah masuk di ITB. Dan saya di tahun 60-an dan 70-an mungkin kami adik kakak saja yang berpakaian muslim. Ya tadi Pak Irwan bilang kan tidak ada dulu orang berpakaian muslim. Saya waktu SMA negeri pakaian muslim, waktu di ITB hanya kami adik kakak yang pakaian muslim gitu ya. Jadi kalau udah karakter dari kecil ini itu udah susah diubah namanya karakter ya. Jadi mudah-mudahan saya pikir ya kita mungkin bikin surau gadang ya ini dengan bermacam-macam umur ya mungkin Pak Fasli Jalal tuh mungkin bikin PAUD untuk seluruh dunia kepikir itu. Jadi sehingga ini bukti ternyata kita dengan udah punya karakter yang kalau saya merasa itu ya ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati ya, ketangguhan dan inovasi. Insya Allah sih ya kita bisa bersaing. Ini mungkin bisa sebagai contoh. Saya mulai dengan industri 2 orang karyawan 35 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang udah 12.000 orang dan menjadi nomor 1 di Indonesia dan udah bisa bersaing dengan multinasional. Jadi ya ternyata orang yang dari kota kecil di Padang Panjang bisa menjadi membuat perusahaan yang bisa nomor 1 di Indonesia. Jadi itu saja sedikit dari saya. Terima kasih banyak Pak Fasli. Mudah-mudahan ide dari Pak Fasli Emil tadi bisa mendarat gitu. Ya. Terima kasih. Dan itu